Diklat Daring membuat video pembelajaran dengan HP. Mumun bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung dan STQ PGRI Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 12, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah KD menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Nah, tujuan pembelajarannya adalah 1. Menganalisis sistematika kritik dan esai. 2. Menganalisis kebahasaan kritik dan esai. Pengertian kritik dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai terlebih dahulu harus melakukan analisis dan penilaian secara objektif agar dapat dipercaya. Sistematika kritik dan esai. Sistematika kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yakni 1. Pada pernyataan pendapat atau tesis, 2. Ada argumen, dan 3. Ada penegasan ulang. Dalam kritik, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Pada bagian argumen, disajikan beberapa data-data yang objektif dalam karya serta alasan yang logis. Kemudian pada bagian penegasan ulang, dalam kritik tersebut dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Sementara dalam esai, pendapat atau tesis yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disorotinya. Pada bagian argumen disajikan berupa alasan yang logis dan subjektif, dan pada penegasan ulang berisi ringkasan atau pengulangan kembali. Kebahasaan kritik dan esai. Kritik atau esai secara umum memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi, yaitu dia mempunyai 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Contoh, dalam kritik akan ditemui jika ada paragraf seperti, oleh karena itu, berhadapan dengan novel model ini, kita mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Nah, pada teks tersebut, kata mesti merupakan ajakan penulis pada pembaca. 2. Menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Dapat pula diperkuat oleh pendapat ahli yang dikutipnya ataupun pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. Contoh, misalnya di dalam kritik tersebut dikutipnya teks Sumpah Pemuda, undang-undang, atau sejenisnya dalam menguatkan kritiknya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Contoh, pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Jika kalimat tersebut terdapat pada kritik, maka kata tampak begitu cermat merupakan penilaian. 4. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalnya, dalam kritik dibahas topiknya tentang novel, maka istilah-istilah yang digunakan juga berkaitan dengan novel.
Atau jika di dalam esai, jika topik yang dibahasnya tentang film, maka istilah-istilah film yang digunakan adalah istilah yang terdapat dalam film tersebut. 5. Menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan untuk mengemukakan sejumlah pendapat. Maka, di dalam kritik atau esai juga terdapat kata kerja mental tersebut. Misalnya ada kalimat, sebuah novel juga masih memendam semangat eksperimen. Nah, jika ada kalimat tersebut, maka kata memendam merupakan contoh kata kerja mental. Selain mengikuti kaidah kebahasaan teks eksposisi, kritik dan esai memiliki karakter khas dari segi gaya bahasa, berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya. Setiap penulis esai memiliki gaya yang khas yang membedakannya dengan penulis esai dan penulis kritik yang lainnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.